Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, ada baiknya kita mengucap Bismillah. Memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Anis. Untuk Ibu Anis, silakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, diperbolehkan duduk kembali. Selanjutnya sambutan kepala sekolah. Oh iya. Oke, maaf. Selanjutnya doa oleh Bapak Romsen. Sini baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada pagi hari ini kami berkumpul di ruang guru ini menyelenggarakan kegiatan aksi nyata memohon ridho-Mu. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Amin. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Amin. Kami ingin kuat dalam persatuan itu. Amin. Agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Amin. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang yang telah mendahului kami.
Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya mujibah sahilin, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Talang Kelapa, Ibu Dr. Rena R. Susianti, dipersilakan. Terima kasih moderator. Biasa pantun dulu. Tebang pohon, ambil kayunya. Bagus. Jangan lupa ditanam lagi. Cakep. Guru bergerak, SMP 6 Talang Kelapa, Cakep. maju untuk harapan Indonesia lebih baik. Cakep. Naik perahu, pergi belayar, jangan lupa pakai batik. Laksanakan kurikulum belajar untuk SMP 6 Talang Kelapa yang lebih baik. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga administrasi sekolah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi nafas kita masih berhembus, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih berkumpul di ruangan ini dengan agenda mengikuti aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy Susanti. Salawat dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat kerabat dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya. Kalau kelihatannya saya ngebut, ini pesan sponsor dari pemateri, katanya jangan lama-lama Bu Susi. Oke, siap. Jadi ucapan terima kasih Bapak Ibu kepada yang hadir di ruangan ini, dan tolong imbaskan juga kepada guru-guru yang belum kesempatan hadir di sini bahwa saya sangat mensupport fasilitator, guru penggerak, kemudian guru penggerak dan Bapak Ibu yang selalu melaksanakan aksi nyata untuk kurikulum Merdeka ini. Hanya saja saya tetap menghimbau, bagaimanapun sibuknya, saya tahu fasilitator guru penggerak sangat sibuk, kemudian guru penggerak apalagi yang sedang berjuang ini, guru-guru semua juga, tapi tetap menomorsatukan tugas mengajar di SMP Negeri 6 Talang Kelapa untuk lebih maju lagi. Bukti saya sangat mensupport apa yang guru penggerak lakukan, bahwa hari ini kita melaksanakan pertemuan untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Lucy nanti bermanfaat bagi kita semua dalam penerapan pembelajaran di SMP Negeri 6 Talang Kelapa. Kepada Bu Lucy, selamat, semoga kedepannya lebih sukses lagi. Kemudian laksanakanlah tugas dari calon guru penggerak angkatan 9 ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini juga untuk kepentingan SMP 6 Talang Kelapa secara umum nantinya. Penerapan kurikulum Merdeka ini akan berjalan dan akan terimbaskan dengan guru-guru yang lain. Jadi kita harus bergerak dan menggerakkan dengan memanjat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan seizin dari Bapak Ibu semua yang hadir di kegiatan ini, maka secara resmi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Lucy Susanti, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 6 Talang Kelapa, secara resmi saya buka. Sebelum ditutup, pantun lagi. Batik Jambi indah menawan, Cakep. dipakai guru-guru SMP Negeri 6. Cakep. Wahai guru-guruku sekalian, teruslah gali potensi diri. Untuk
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Susi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari Ibu Lucy Susanti atas aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Lucy Susanti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 6 Talang Kelapa, Dr. Angga R. Susianti. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Talang Kelapa yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di aksi nyata saya tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Namun sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan satu hal, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya sampaikan terima kasih Ibu atas dukungan Ibu, sehingga saya dapat mengikuti program pendidikan guru penggerak sampai di titik saat ini. Tentunya banyak lika-liku yang saya lalui, bahkan mungkin akhir-akhir ini juga sering ada kinerja saya mungkin yang di sekolah menurun ya Bu, atau kehadiran saya agak kurang untuk ke SMP 6 Talang Kelapa karena saya fokus di SD 1 dan saya juga fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Jadi mohon maaf Ibu, memang seperti itulah keadaan saya. Jadi saya tidak bisa memaksakan fisik saya untuk selalu bisa hadir pagi di SMP Negeri 6 Talang Kelapa. Oke. Selanjutnya saya berdiri di sini bukan bermaksud mau mengajari atau mau menggurui Bapak Ibu, karena saya di sini juga belajar. Kita sama-sama belajar mengenai budaya positif. Oke. Mengenai pemahaman yang sudah saya peroleh sedikit tentang budaya positif. Jadi di sini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu, dan kebetulan kemarin di modul 1.4 ini juga saya sudah pernah sedikit mempraktekkan dengan anak-anak tentang budaya positif. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang budaya positif, itu sudah dilaksanakan di SMP Negeri 6 Talang Kelapa, namun mungkin kita belum menyadari kalau itu namanya budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu, biar saya tarik juga ya. Mungkin dari Bapak Ibu di sini sudah ada pengalaman atau kira-kira budaya positif apa yang sudah pernah diterapkan di sekolah kita? Siapa yang mau memberikan contoh budaya positif di sekolah kita? Budaya positif kalau menurut saya yang sudah dilakukan dari banyak guru atau hampir seluruh guru di SMP Negeri 6 Talang Kelapa, kita lihat di 12 budaya malu guru sekolah. Yang pertama di sana malu datang terlambat dan pulang lebih awal. Nah itu termasuk juga masuk ke dalam kategori budaya positif. Ketika kita ada rasa malu untuk datang telat atau pulang lebih cepat, itu sebuah budaya yang positif yang ada di lingkungan kita atau dari diri kita masing-masing selaku guru dan tenaga administrasi sekolah, yang bisa diberikan atau teladan bagi yang lain atau peserta didik seperti itu.
Terima kasih Pak Jono, luar biasa tadi Pak Jono menyebutkan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, yaitu mengenai kedatangan ke sekolah dan pulang ke sekolah, ya. Datang malu jika datang terlambat dan pulang lebih awal. Iya, kayak luar biasa Pak Jono. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Apa itu budaya positif? Ya, budaya positif di sekolah ini merupakan pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya dapat menjadi pembiasaan bagi peserta didik. Misalnya budaya positif, sapa, senyum, salam, salim, sopan, dan santun, atau kita kenal dengan 5S. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, berdoa ketika memulai pembelajaran atau melakukan kegiatan. Jadi setiap kita awal pembelajaran atau kita sesudah pembelajaran atau kita melakukan kegiatan mungkin di lapangan, kita awali dengan berdoa. Itu sebuah budaya, ya, pembiasaan, budaya positif. Kemudian toleransi, bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan sekolah, literasi, disiplin terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Ini budaya positif yang sudah sering kita lakukan di sekolah, ya, atau sudah berjalan di sekolah kita. Kemudian budaya positif ini dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang positif. Kemudian kita juga dalam melakukan atau memberikan teladan kepada peserta didik dengan pikiran yang positif, hati yang positif, dan bersikap yang positif. Kalau di sini peran kita sebagai guru, yaitu kita sebagai penuntun dalam mengembangkan watak dan karakter peserta didik. Jadi kita juga mengontrol peserta didik supaya mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Jadi mengenai budaya positif, semuanya itu sudah kita laksanakan, sudah ada di sekolah. Dan peran kita di sini tadi sebagai penuntun, kita mengarahkan peserta didik. Kemudian kita juga memberikan contoh atau teladan untuk peserta didik. Namun ketika kita memberikan contoh, teladan, kemudian menuntun peserta didik, juga kita tetap harus menjaga. Maksudnya menjaga tidak keluar dari kodrat yang dimiliki oleh peserta didik. Itu mengenai budaya positif. Jadi budaya positif itu pembiasaan yang baik, gitu loh ya. Oke. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus mengenai budaya positif. Jadi di sini kalau kita mau melakukan perubahan yang positif, maka mulailah dari diri kita sendiri. Karena seorang pendidik adalah contoh dan teladan bagi peserta didiknya. Pendidik harus dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, indah, bersih, dan menyenangkan, sehingga peserta didik merasa aman untuk melakukan pembelajaran serta dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minatnya. Jadi untuk keberlangsungan atau untuk budaya positif itu balik-balik ke kita ya Bapak Ibu ya. Jadi peran kita sebagai guru di sinilah yang paling utama memegang peran dalam menjalankan atau apa istilahnya ya, supaya budaya positif di sekolah itu tetap berlanjut, berjalan terus gitu. Kemudian di sini juga meskipun penuh dengan godaan, kalau kita memegang teguh apa yang menjadi keyakinan kita, jadi kita sebagai guru tetap harus mempertahankan keyakinan atau prinsip kita. Kalau kita pengen menerapkan budaya 5S, kita harus benar-benar menerapkan
maksudnya benar-benar menerapkan itu, kita harus bisa memberi contoh, harus bisa mengingatkan peserta didik kalau kira-kira peserta didik itu sudah mungkin sopan santunnya agak menurun. Jadi kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh kendor, tidak boleh lemah istilahnya ya. Tetap harus semangat, tetap harus mensupport peserta didik untuk mengenai budaya positif. Tetap konsisten. Oke. Ini ada beberapa konsep utama dalam materi budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Karena budaya positif ini terkait dengan disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan nanti kalau untuk menerapkan budaya positif di sekolah biasanya diimbangi atau ada panduannya, yaitu ada istilahnya ada acuannya yang dikenal dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Oke, perubahan paradigma belajar. Ini terkait dengan perubahan kurikulum. Kalau dulu kita ada kurikulum K13, sekarang kita kurikulum Merdeka. Bedanya, dalam kurikulum Merdeka ada yang dituntut di tujuan akhirnya, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu Parida dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 5. Iya, ada 6 Bu. Oke, mulai disebutkan kemudian. Oke, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, 3 bernalar kritis, 4 berkebinekaan global, 5 gotong royong, dan terakhir adalah kreatif. Itu tujuan akhir dari kurikulum Merdeka. Kayaknya kurang fokus tadi. Ya, jadi dimensi dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang sudah kita terapkan, yang sudah kita dengung-dengungkan dengan peserta didik di dalam pembelajaran proyek. Sebenarnya untuk profil pelajar Pancasila ini tidak hanya di pembelajaran proyek, namun juga di pelajaran-pelajaran kita di dalam kelas, kemudian di luar kelas pun tetap harus tujuan akhirnya adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan akhir kita ada di ini, dimensi profil pelajar Pancasila. Tadi kita membahas tentang budaya positif. Ya. Kalau budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah. Nah, biasanya untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik itu ada kaitannya dengan disiplin. Kira-kira apalah yang kalau kita mengatakan masalah disiplin, kira-kira apa ya yang ada di bayangan kita? Disiplin di sini berkenaan dengan sanksi. Misalnya sanksi, tapi sanksi di sini bukan berarti kita harus memberikan istilah teguran yang bersifat mempermalukan siswa, tapi teguran ini harus bersifat membangun karakter siswa. Itu. Iya. Bagus sekali Bu Anis ya. Tadi kata Bu Anis kalau disiplin itu terkait dengan sanksi, namun sanksi itu bukan yang untuk mempermalukan siswa, tapi yang untuk membangun karakter siswa. Iya. Kita ke slide. Disiplin positif di sini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan di setiap sekolah. Jadi disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk mengontrol diri,
dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi kemarin saya sebelum mempelajari modul 4 itu kurang lebih hampir sama dengan Bu Anis ya, bahwa disiplin itu biasanya terkait dengan tata tertib ya, kemudian teratur, patuh pada peraturan, dan juga biasanya kalau misalnya tidak patuh itu kaitannya dengan hukuman ya. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Ternyata ketika saya belajar di modul 1-4 itu semua berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Karena hukuman di sini merupakan alternatif terakhir. Kalau sudah kebangetan banget, kalau sudah kita ingatkan berkali-kali masih tidak berubah, mungkin yang terakhirnya pakai hukuman. Jadi dalam disiplin di sini biasanya ya benar yang tadi dikatakan Bu Anis ya, terkait dengan hukuman. Namun kalau di sini kalau kita berpikir ke peserta didik, kalau terkait dengan hukuman kayak gitu ya, ada kesan memaksa enggak? Memaksa peserta didik enggak? Kalau misalnya ya, anak datang terlambat, langsung kita suruh berjemur di lapangan. Padahal belum tentu anak itu mau berjemur di lapangan. Tapi karena gurunya, "Nak, karena kamu terlambat berjemur atau lari lapangan." Jadi mau tidak mau anak tersebut melaksanakan apa yang disuruh oleh guru. Padahal di dalam hati anak itu ada keterpaksaan mungkin, atau mereka tidak ikhlas mau melaksanakan hukuman tersebut. Jadi disinilah bedanya disiplin positif dengan disiplin tadi ya. Jadi kalau untuk hukuman itu mungkin alternatif terakhir yang kita gunakan. Kalau memang anak itu sudah benar-benar tidak. Oke. Gimana Bu Sari? Baik Bapak Ibu, tadi kita ada hukuman lulus ya. Mungkin nanti setelah kita belajar ini ya, hukuman itu mungkin sangat kita hindari, karena kita nanti ada satu metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi mungkin setelah kita mengikuti kegiatan ini, tidak ada lagi misalnya menjemur anak di lapangan atau suara keras, tapi dengan hati mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Menyambung dari Bu Sari, apa mungkin hukuman yang disebutkan oleh Bu Sari atau Bu Lucy tadi itu tidak bisa kita terapkan, karena kita lihat kondisi anak-anak kita hari ini. Saya pikir dengan kita beri hukuman saja, kelakuan mereka memang hanya berapa persen, tetapi yang itu tuh sudah mempengaruhi anak-anak yang lain. Apakah dengan tidak memberi hukuman tadi, anak-anak itu bisa karakternya bisa bagus seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jono. Nanti ada jawabannya di slide berikutnya ya. Karena di sini ada solusinya. Kenapa tidak lagi ada hukuman, konsekuensi, kemudian ada juga penghargaan. Nanti kita bahas di sini, dan solusi terakhirnya ada di segitiga restitusi. Nanti dibahas selanjutnya. Oke. Nah, ini disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau
dari motivasi eksternal itu ya, yang dari pihak lain. Kalau yang internal itu motivasi dari dalam diri kita atau dari dalam diri peserta didik. Kemudian sebagai pendidik kita juga bertujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi nilai-nilai universal di sini yang dimaksud yaitu sesuai dengan kurikulum kita, dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita tadi ke profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya ada di peserta didik, yaitu dengan melalui disiplin positif untuk mencapai itu. Disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa disiplin positif di sini, nah ini nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Oke, ada yang mau ditanyakan Bu Farida? Jadi di sini nilai kebajikan yaitu sifat positif yang disepakati bersama yang lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Latar belakang maksudnya di sini latar belakang dari mana dia berasal ya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita dan merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Ini menurut Dian Gosen yang mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Jadi ini kaitannya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dari disiplin positif itu tujuannya atau untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini motivasi yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dalam melakukan suatu tindakan. Ya, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Contohnya seperti siswa ya. Kalau siswa mengerjakan atau melakukan sesuatu, kalau yang saya perhatikan itu lebih cenderung ke ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi ini motivasi dari luar. Misalnya anak mengerjakan tugas, ada PR, kita kasih soal. Mereka mengerjakan karena mereka takut kalau tidak mengerjakan nanti dapat hukuman. Ini namanya motivasi. Mereka termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, ini masih sama, motivasi eksternal juga, berasal dari luar ya, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, nak, kamu hafalan atau kamu pelajari tentang ini, nanti kamu maju ke depan, ibu kasih hadiah ini. Nah, itu juga salah satu motivasi dari luar ya, atau motivasi eksternal.
Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, kemudian pengakuan atau imbalan. Ini juga motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga inilah yang mungkin perlu kita bangun ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu itu karena keinginan mereka. Jadi mereka ingin mengerjakan tugas karena memang termotivasi dari dalam diri mereka. Saya ingin mengerjakan tugas, saya mau menyelesaikan tugas karena ini tanggung jawab saya. Di situ kan ada tanggung jawabnya. Ini merupakan motivasi internal ya. Yaitu dengan nilai yang mereka percaya, motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya. Jadi ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri manusia, dalam diri seseorang ya. Oke. Jadi yang sangat perlu kita dari motivasi perilaku ini, yang terakhir inilah yang harus muncul dari peserta didik, harus kita munculkan kayak gitu. Kalau yang nomor 1, nomor 2, insya Allah itu sudah ada dan sering sudah dilakukan oleh siswa. Ini terkait dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi seperti tadi pertanyaan Pak Jono ya. Oke, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau mendisiplinkan anak atau menerapkan tata tertib di sekolah, biasanya tentu ada suatu tindakan yang mungkin perlu kita tinjau kembali ya, yaitu dalam penegakan peraturan di sekolah. Karena sering kita temukan tindakan pada suatu pelanggaran. Ini misalnya ada anak melanggar, kita kasih hukuman. Misalnya seperti tadi datang terlambat, berjemur di lapangan, itu hukuman. Tadi disampaikan Bu Sari, hal seperti itu sudah harus dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan dari sekolah kita. Kemudian konsekuensi, contoh konsekuensi misalnya anak itu sudah dalam sebulan 5 hari tidak hadir, mungkin orang tuanya kita panggil ke sekolah, sudah dipanggil orang tuanya sekali, ternyata anak itu masih ngulang lagi, kita panggil lagi orang tuanya, nanti kita buat perjanjian misalnya. Nah, ini contoh konsekuensi. Konsekuensi di sini juga sebenarnya bukan tidak diperbolehkan ya. Maksudnya juga harus kita kurangi ya. Karena di sini ada unsur-unsur pemaksaan juga terhadap peserta didik. Apakah dia menerima benar-benar atau dia menerima karena terpaksa. Cuma bedanya kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan, kalau hukuman itu spontan. Misalnya Pak Romsen, ada anak bajunya keluar, langsung ditarik bajunya. Atau ada anak rambutnya panjang, langsung dipotong rambutnya. Itu spontan. Itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi biasanya sudah sama-sama tahu. Misalnya anak rambutnya panjang diingatkan, nak, tolong rambutnya dipotong. Kalau besok tidak dipotong, ibu gunting. Anak sudah tahu kan bahwa besok kalau rambutnya masih panjang digunting sama gurunya. Itu konsekuensi. Namun yang itu sebenarnya sudah harus kita hilangkan dari sekolah, dan kita akan dikenalkan dengan yang namanya restitusi. Ya, restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi ini peserta didik diajak memperbaiki kesalahannya, namun kita juga tidak
seperti kata Bu Anis tadi, tidak tidak mendownkan karakternya ya. Kita juga harus menguatkan karakter anak itu kayak gitu. Itu dari untuk solusi yang restitusi. Oke. Di sini hukuman dan penghargaan. Ini terkait dengan yang tadi yang di sini ada. Nah, di sini ada kan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ternyata penghargaan itu ada dampak negatifnya juga. Mungkin itu memotivasi peserta didik, ya. Anak jadi termotivasi untuk melakukan, namun ternyata ada dampaknya juga, ya. Oke, menurut Alvinko, di sini ada saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ya. Jadi menurut Alviko di sini tindakan hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu menurut Alviko, ya. Hukuman dan penghargaan. Kemudian idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi dari proses dia belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya untuk siswa. Kemudian pengaruh penghargaan. Di sini ada beberapa pengaruh penghargaan, ya. Kalau pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, ini penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan suatu tindakan yang kita inginkan. Ini dampaknya dalam jangka pendek. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi dia melakukan sesuatu karena ada penghargaannya. Kalau tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan melakukan itu, karena dia bergantung pada penghargaan. Dan ini juga dapat menghilangkan motivasi dari dalam diri peserta didik. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik yang kita lakukan itu dari penghargaan. Kemudian selain tadi dampak jangka pendek dan jangka panjang, ternyata penghargaan itu juga tidak efektif, ya. Penghargaan bisa merusak hubungan. Maksudnya hubungan, misalnya yang A dapat misalnya dua anak, ya, yang satu dapat penghargaan, yang satu enggak. Ini juga nanti akhirnya yang satu merasa minder karena dia tidak dapat, atau dia sudahlah, anak itu pasti yang biasa dapat, saya tidak dapat kayak gitu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Yang selanjutnya penghargaan menghukum. Dan yang terakhir penghargaan itu yang terakhir ini motivasi dari dalam diri, ya. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jadi saat ini masih terkait dengan, kalau penghargaan tadi kan motivasi dari luar, ya. Nah, sekarang kita ke motivasi intrinsik. Misalnya saat seorang anak belajar menggabungkan huruf dan kata, kemudian menyadari bahwa dia bisa membaca, maka timbul kebahagiaan. Kemudian anak itu akan merasa gembira karena mampu menguasai keterampilan untuk membaca.
Nah, kesadaran akan kemampuan dapat membaca itulah yang sesungguhnya sebagai penghargaan. Ya, jadi penghargaan itu muncul dari dalam diri siswa anak itu sendiri gitu, bukan dari luar. Itu yang penghargaan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Itu penghargaan yang sesungguhnya ya, bukan dia dapat, nak nanti kamu kalau sudah bisa baca ibu kasih HP atau ibu kasih apa. Jadi motivasinya bukan ke situ ya. Jadi anak itu bisa membaca karena kemampuannya dia sendiri kayak gitu. Itu sebuah penghargaan untuk dia karena dia menyadari, oh saya bisa membaca. Nah, ini solusi tadi dari hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan ini solusinya yaitu restitusi. Restitusi tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelsen Gosen. Ini ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lainnya ya. Bedanya dengan hukuman, penghargaan, atau konsekuensi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk kembali ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi ini lebih menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Jadi anak itu tidak merasa terkucil karena melakukan kesalahan, namun kita kuatkan karakternya supaya dia tetap percaya diri, dia bisa kembali ke kelompoknya. Itu dengan restitusi. Oke. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu di sini sudah pernah membuat. Oke, boleh bertanya, silahkan Bu Sari. Saya sangat tertarik tadi dengan penghargaan Bu Lucia. Memang di sana tadi tidak boleh memberi penghargaan. Tapi bagaimana ya Bu ya? Saya pernah mengikuti satu seminar. Penghargaan itu bisa diberikan tetapi dengan rata. Maksudnya kan anak itu semuanya mempunyai potensi. Tidak ada suatu keunikan. Jadi misalnya di satu kelas mungkin ada anak yang disiplin, ada anak yang pintar menggambar atau apa. Jadi semuanya harus diberi penghargaan. Jadi tidak hanya anak yang pintar, mungkin dari anak yang suka ribut, mungkin ada sesuatu potensi yang dimiliki. Bagaimana itu kira-kira Bu Lucy? Oke, terima kasih Bu Sari atas pertanyaannya. Mengenai penghargaan, tadi kata Bu Sari, penghargaan itu boleh diberikan namun merata, tidak ke satu atau dua anak ya. Di sini tadi dampak dari penghargaannya, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan bisa tidak efektif. Nah, sedangkan yang tadi Bu Sari tanyakan itu jika seluruhnya dapat, ya, mungkin diberikannya juga pada waktu yang bersamaan. Kalau seperti itu, kalau menurut saya rasa itu tidak apa-apa, karena di sini tidak ada yang merasa
jadi iri atau saya nggak dapat atau merasa terkucilkan, itu tidak ada. Namun semuanya dapat, karena semuanya kan, tidak 1, 2 atau 3, namun semuanya. Jadi yang tadinya dapat merusak hubungan, saya rasa kalau satu kelas semuanya dapat, tapi ada tapinya. Kalau misalnya seperti tadi yang anak suka ribut, jangan kita kasih penghargaan karena dia ribut di kelas. Mungkin kita ambil positifnya, sisi positifnya. Mungkin dia ada sisi positifnya dari dia yang suka ribut. Mungkin dia pintar bermain peran, kita ambil dari bermain perannya. Jadi kita ngasih penghargaannya dari sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Mungkin seperti itu, Bu Sari. Coba Bu Sari. Oke. Kita lanjut. Ada Bapak Ibu yang mau beri tanggapan? Oh iya. Ada yang memberi tanggapan terkait penghargaan atau restitusi? Nanti di belakang ada sesudah keyakinan kelas masih membahas tentang restitusi. Karena ada kaitannya restitusi dengan keyakinan kelas. Kalau tidak ada, lanjut ke keyakinan kelas. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini atau yang menjadi wali kelas sudah pernah membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Dan keyakinan kelas itu harus berisi nilai-nilai kebajikan yang dimiliki dan dilaksanakan oleh warga sekolah. Itu di dalam keyakinan kelas. Misalnya dalam keyakinan kelas ada kita buat buang sampah pada tempatnya. Di situ kan ada nilai kebajikannya. Apa nilai kebajikannya? Mungkin menjaga kesehatan, kebersihan. Jadi kita menyadarkan anak bahwa membuang sampah pada tempatnya itu bisa menjaga kesehatan, bisa menjaga kebersihan. Oke. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ini pembentukan keyakinan. Kalau pembentukan keyakinan kelas atau sekolah ini harus melibatkan seluruh warga. Kalau di kelas berarti melibatkan seluruh peserta didik. Jadi peserta didik itu harus terlibat semua. Mereka harus memiliki sumbangsih dalam penyusunan keyakinan kelas. Namun tetap dipandu oleh Bapak Ibu gurunya, kayak gitu kan. Jadi tetap Bapak Ibu guru yang mengarahkan, yang memfasilitasi mereka dalam penyusunan keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau lebih rinci dan konkret, ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak menggunakan kata tidak atau jangan, kayak gitu ya. Kalau misalnya tentang membuang sampah di keyakinan kelas, mungkin kita buat buanglah sampah pada tempatnya. Di situ kan tidak ada kata-kata negatif. Biasanya kan kita pakai kata-kata jangan buang sampah sembarangan. Namun kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang bisa diterapkan di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Jangan yang tidak bisa diterapkan di lingkungan kelas, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Seperti tadi sudah saya sampaikan, ketika kita menyusun keyakinan kelas, semua peserta didik yang ada di kelas ikut andil, ikut sumbangsi dalam penyusunan keyakinan kelas. Nanti kan ada ide-ide dari beberapa anak, bisa kita gabungkan menjadi satu
satu kalimat kayak gitu, nah atau tujuannya sama kayak gitu. Kemudian dalam keyakinan kelas ini ditinjau ya dari waktu ke waktu, kira-kira bagaimana, apakah itu tepat atau tidak. Jadi keyakinan kelas ini tidak caklek seperti itu dalam 1 tahun, namun bisa berubah sesuai dengan kondisi. Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita itu ada 5 ya. Kebutuhan kesenangan, kebebasan. Yang pertama ini bertahan hidup. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kemudian yang terakhir yaitu penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini terkait dengan restitusi tadi ya. Posisi kontrol kita ketika kita melakukan restitusi. Biasanya guru PK ini yang sering melakukan restitusi. Iya, posisi kontrolnya di mana? Yang pertama ini posisi kontrol sebagai penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya saya sering ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Iya, kadang saya kalau melakukan, ada anak yang melanggar, biasanya nggak bawa orang tuanya, kasihan dengan orang tuanya, itu kan jadi anak tuh merasa bersalah. Nah, ini yang sering saya lakukan. Ternyata ini tidak tepat ya. Kemudian yang ketiga, ini menjadi teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Kenapa seperti pada posisi teman ini bisa positif, bisa negatif? Ketika guru atau anak ya dengan guru tuh merasa seperti teman, jadi dia tuh merasa ada perlindungan. Ketika dia melakukan kesalahan, merasa ada yang melindungi, ada yang membela kayak gitu kan. Jadi ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Kemudian yang keempat, posisi sebagai pemantau. Jadi pemantau ini mengawasi ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kita memantau anak, maksudnya kalau anak melanggar ini hukumannya ini, ada konsekuensinya. Nah, yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ternyata dengan restitusi, posisi kontrol kita sebagai guru yang paling tepat berada di nomor 5. Jadi kita memposisikan diri sebagai manajer, yaitu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ketika murid itu bersalah atau melakukan kesalahan, kita memvalidasi murid tersebut, tanyakan kesalahannya apa, kemudian menguatkan mereka. Setelah menguatkan mereka, ajak berdiskusi supaya mereka mencari solusinya.
bagaimana untuk menyelesaikan kesalahan yang telah mereka buat. Ini di posisi manajer. Nah, ini segitiga restitusi. Tahapan-tahapan dalam restitusi ya. Oke, restitusi ini menerapkan atau membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Kemudian restitusi salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Dan yang selanjutnya, restitusi menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, ini gambaran segitiga restitusi. Yang pertama yaitu memvalidasi memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan tentang keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi. Kemudian, nah ini tahapannya ya, sama dengan tadi yang gambar segitiga restitusi. Ini tahapan-tahapan yang pertama dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Ketika ada siswa kita, misalnya di pelajaran IPS, dia tidak mengerjakan tugas, ya. Jadi tidak anak itu langsung saya panggil di kelas, suruh maju ke depan. Kalau suruh maju ke depan, otomatis mempermalukan dia kan. Jadi kita panggil ke kantor. Nanti di kantor ditanyai dulu, ya. Ditanyai dulu. Setelah ditanya, kita menstabilkan identitasnya. Menstabilkan identitas maksudnya, misalnya, Budi, kenapa kemarin kamu tidak mengerjakan tugas misalnya. Nanti dia akan menyebutkan kenapa alasannya. Nah, setelah itu kita stabilkan identitasnya. Nah, memang setiap orang pernah melakukan kesalahan, namun pasti ada alasannya, ya. Kenapa kita melakukan kesalahan itu? Setelah itu, nah, yang tadi setiap orang pasti melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Dan yang selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan, ya, menanyakan bahwa tindakan yang dia lakukan pasti ada alasannya. Misalnya tidak mengerjakan tugas, apa alasan kamu tidak mengerjakan tugas? Apa malas dengan gurunya? Apa tidak bawa pena? Apa tidak bawa buku? Itu validasi tindakan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas, mengingatkan dia, ingat, tahu nggak kamu dengan keyakinan kelas yang kamu langgar di bagian apa? Sudah sesuai belum yang tindakan kamu lakukan? Kalau belum sesuai, keyakinan mana yang kamu langgar? Terus bagaimana solusinya? Solusinya itu dari anak tersebut itulah. Itu untuk segitiga restitusi. Insya Allah kalau segitiga restitusi ini kita terapkan, anak itu bisa menyadari kesalahannya sendiri, dan secara pelan-pelan dia akan berubah. Karena dia itu memberikan solusi tadi dari dia sendiri. Jadi tidak ada keterpaksaan. Jadi dua arah ya. Dari anak tersebut iya, gurunya juga iya. Bukan dari gurunya. Kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, kamu harus mengulang lagi menulis 10 kali. Itu kan satu arah. Cuma gurunya yang memberi dia sanksi. Gurunya yang memberi solusi. Sedangkan di sini dari segitiga restitusi ini harapannya peserta didik itulah yang memberikan solusi. Jadi dia menerima, legowo ya, istilah kalau kami orang Jawa, menerima. Nah, ini penerapan restitusi yang pernah saya terapkan. Namun pelakunya ini di skenario ya, bukan benar-benar anak itu yang melakukan kesalahan kayak gitu. Nah, ini sebagai pemenuhan tugas saya saja kemarin ya. Namun pernah saya terapkan juga untuk kelas 8
kebetulan saya wali kelas di kelas 8, anak saya itu ada bermasalah dengan sepatu warna putih. Nah, jadi anak tersebut menemui saya. Saya tanya kesalahannya apa? Kesalahannya memakai sepatu warna putih. Dia nanya dengan saya, Bu, boleh nggak diambil? Kalau saya jawab boleh, tapi ada tapinya. Sebutkan dulu, kira-kira kamu melanggar apa? Nah, disebutkan sudah sama anaknya, melanggar memakai sepatu warna putih. Padahal kalau sekolah harus memakai sepatu warna hitam. Nah, kalau kamu tahu melanggar, kira-kira apa solusinya? Kemarin dia itu langsung ngomong, Bu, solusinya berarti sepatu saya harus warna hitam, yang putih itu harus dicat. Jadi langsung saya okekan, oke, enggak apa-apa. Nanti ketika kamu mau ngambil sepatu, bawalah cat. Langsung cat, disitulah sepatunya. Ternyata sampai sekarang belum. Mungkin dia masih mikir-mikir sayang dengan sepatunya, karena sepatunya baru dan sepatu itu sering dipakai untuk kondangan katanya. Jadi kemarin ketemu lagi, Bu, gimana Bu sepatunya? Lah, sepatunya tuh boleh diambil, tapi solusinya dari kamu sendiri gitu. Jadi dia mana yang langsung balik lagi ke kelas. Tapi insya Allah kalau dengan segitiga restitusi ini bisa lah ya. Maksudnya bisa menguatkan karakter anak kayak gitu. Bisa mengubah anak secara pelan-pelan. Tapi memang kita sebagai guru harus ekstra sabarnya untuk menghadapi anak-anak kita. Ini acting ini. Iya. Oke, demikian tentang pemahaman saya sedikit tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau ada yang mau menambahkan, silahkan. Ibu. Terima kasih Bu Lucy untuk waktunya. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk penampilan dari Bu Lucy. Dari segi isi maupun dari segi penampilan sudah oke banget ya Bu Lucy ya. Baik Bu Lucy, saya ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait materi ini Bu Lucy ya. Mulai dari penghargaan tadi. Saya paham betul bahwa yang namanya penghargaan itu tadi katanya dampaknya banyak sekali ya Bu Lucy ya. Tetapi kalau dikaitkan dengan kondisi di SMP Negeri 6 Talang Kelapa ini, seperti apa yang pernah saya lakukan untuk penghargaan terkait yang literasi yang sering udah 3 minggu rasanya Bu Lucy ya. Ya ini ya. Kondisi di mana anak kita ini memang tampaknya dalam tanda petik ya, keberanian untuk mengemukakan pendapat itu masih relatif sangat kurang. Jadi gimana itu Bu Lucy kaitannya dengan penghargaan yang saya berikan kepada anak yang seyogyanya itu sebetulnya tidak terkait dengan yang ini ya, yang hukuman ini ya. Maksud saya di situ tuh ada apa ya, keinginan saya untuk membangkitkan kemampuan anak dalam menyampaikan pendapatnya Bu Lucy. Kira-kira menurut Bu Lucy gimana penghargaan yang saya berikan kepada anak kaitannya untuk meningkatkan kemampuan mereka menyampaikan pendapat tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Susi. Terkait penghargaan untuk meningkatkan motivasi peserta didik mengeluarkan pendapat ya Bu ya. Mungkin ini terkait dengan pengaruh jangka pendek ya Bu ya. Memang efektif, cepat juga anak akan mengeluarkan pendapat ketika kegiatan literasi. Misalnya Ibu, nanti saya kasih hadiah, memang cepat anaknya tuh langsung ada yang lari. Bahkan waktu pertama Ibu mau ngasih hadiah,
masih belum ada juga yang mau maju. Akhirnya Bapak Ibu guru yang turun ke lapangan untuk mencari kira-kira anak siapa yang mau maju ke depan untuk mengungkapkan pendapatnya. Sebenarnya itu efektif, namun memiliki jangka waktu yang pendek. Jadi hanya saat itu saja kayak gitu, nah, tidak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan suatu tindakan yang kita inginkan. Jadi itu dampaknya hanya waktu saat itu saja kayak gitu, Bu. Untuk ke selanjutnya sudah mereka tidak jadi bukan dari dalam diri mereka sendiri kayak gitu ya. Ya seperti kita perhatikan ketika kegiatan literasi, sepertinya anaknya itulah di kelas 8 itulah muter paling 84, nanti dia 84 lagi kalau saya perhatikan ya Bu ya. Jadi hanya anak-anak itulah kayak gitu. Sedangkan anak-anak yang kelas 7, kelas 9 itu tidak termotivasi. Bahkan mungkin mereka lupa kalau di hari Senin kegiatan literasi itu ada penghargaan dari ibu kepala sekolah kayak gitu. Jadi dampaknya itu hanya sesaat gitu Bu. Mungkin itu Bu. Kalau dari yang lain mau menambahkan, Pak Romsen, sudah. Oke, sebelum saya tutup, ini ada tempat lewat tadi. Kalau Bapak Ibu masih ingat dengan kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja tadi? Kesenangan. Oke. Iya. Oke, penguasaan yang terakhir bertahan hidup. Nah, ini Bapak Ibu. Iya, luar biasa ya. Ya tadi yang pertama kesenangan, yang kedua cinta kasih sayang, yang ketiga kebebasan, keempat penguasaan, dan yang kelima bertahan hidup. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf jika saya ada tutur kata yang kurang berkenan, menyinggung hati Bapak Ibu guru. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lucy atas pemaparannya pada hari ini. Selanjutnya marilah kita tutup acara kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara yang sudah kita lakukan bersama. Saya Dian Permatasari sebagai moderator hari ini. Mohon maaf apabila jika ada kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana pendapat Ibu atas penampilan saya ketika saya menyampaikan pemahaman saya tentang penerapan budaya positif di sekolah? Terima kasih Bu Lucy. Saya ingin menyampaikan penampilan yang Bu Lucy sampaikan untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 6 Talang Kelapa. Secara keseluruhan dari segi materinya saya sangat tertarik Ibu Lucy, karena menurut saya ini adalah hal-hal yang penting untuk diterapkan di SMP Negeri 6 Talang Kelapa. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari apa yang Ibu sampaikan tadi, terutama terkait masalah penghargaan,
bahwa selama ini ternyata pemahaman kita masih ada yang belum tepat untuk penghargaan. Karena terus terang Bu Lucy, selama ini saya menganggap kalau saya memberi penghargaan kepada siswa ataupun kepada guru, saya berasumsinya bahwa tindakan saya itu sudah tepat. Tapi setelah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, ternyata saya harus memikir ulang lagi kalau harus selalu memberikan penghargaan kepada siswa ataupun kepada guru. Selamat Bu Lucy, selamat menyelesaikan tugas-tugasnya. Semoga bermanfaat baik untuk Bu Lucy sendiri maupun untuk Satuan Pendidikan kita SMP Negeri 6 Talang Kelapa. Kami, Kepala Sekolah dan Dewan Guru menunggu aksi nyata Bu Lucy selanjutnya. Terima kasih, sukses selalu. Pertemuan kali ini kita akan membahas atau membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kurang lebih sama dengan kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini nanti kita bentuk sesuai dengan aspirasi kalian. Jadi nanti kalian Ibu siapkan kertas untuk menuliskan apa-apa yang kira-kira perlu disepakati di dalam kelas ini. Keyakinan kelas ini berlaku untuk di dalam kelas dan juga di lingkungan sekolah. Dan keyakinan kelas ini juga terkandung nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Misal, dalam satu kelas kita harus saling menyayangi. Iya enggak? Saling menyayangi. Contoh, kalau kamu tidak hadir, pasti akan mengurangi penilaian. Iya enggak? Kalau kamu tidak hadir, misalnya dalam satu kelompok ada diskusi, pas kelompok kamu ada anggota yang tidak hadir, kira-kira di situ ada enggak rasa saling menyayanginya? Kalau kamu tidak hadir ke sekolah, tidak kan? Rasa saling menyayanginya jadi tidak masuk kalau kamu tidak hadir. Atau kamu hadir terlambat ketika sedang ada diskusi di kelas, rasa saling menyayanginya tidak. Atau toleransi, menghargai. Ketika ada kawanmu yang sedang berdiskusi, sedang ngomong di kelas, maju ke depan presentasi, kamu di belakang ngobrol, berarti tidak ada rasa saling menghargai. Padahal seharusnya dalam satu kelas itu ada saling menghargai. Kira-kira paham kan maksudnya dengan keyakinan kelas? Kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas. Sekarang kita perkuat dengan keyakinan kelas. Dan usahakan di dalam keyakinan kelas yang akan kita buat tidak ada kata-kata negatifnya. Maksudnya kata-kata negatif itu menggunakan kata jangan, tidak boleh. Misalnya buang sampah, misalnya ya. Biasakan membuang sampah. Jadi kamu jangan di keyakinan kelas yang kamu buat jangan menggunakan jangan membuang sampah. Itu berarti ada kata negatifnya. Gunakan kata yang lain, misalnya buanglah sampah pada itu tidak menggunakan kata negatif. Paham kan maksudnya?
yang tadi, Bu. Iya, emang. Jangan galak maling pena dengan pensil. Jangan juga lupa disenggol dikit. Mama disenggol terus. Tadi kan kesimpulannya jangan galak maling pena dengan pensil. Kesimpulannya apa? Harus Jujur. jujur. Oke. Jujur. Ada ya? Kesepakatan, Mas. Oke. Apa bu? Warna kuning, warna kocok, warna kocok. Warna biru aku. Warna apa? Aku warna biru. Pink. Aku warna biru. Kuning baris kedua. Kuning baris kedua bu. Yang kanan, agak kanan. Nah. Oi. Yang mana tuh? Yang ini nak. Bau ngerusak. Oke, di sini ada soal toleransi, tetap jujur, anti bullying, harus tertib. Ini dari Nafisa. Boleh ya? Udah lebih sama dengan yang ini ya. Jangan galak maling pena dengan pensil. Jangan suka lebay disenggol dikit nangis. Ada ya? Berhenti lah. Oke, selanjutnya menciptakan perdamaian di kelas yaitu no bullying. Buang sampah pada tempatnya, boleh ya? Buang sampah pada tempatnya. Ini sama. Bersihkan Berhenti lah, Jill. sebelum pelajaran dimulai. Panggilan teman dengan namanya, bukan nama bapaknya. Boleh ya? Ya. Dihentikan videonya. Nama saya Ya, perkenalkan nama saya Puan Canisa, saya dari kelas 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim Ikhlas dari kelas 81. Semangat, tetap 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 semangat. Karena agar kelas tetap teratur. Untuk melatih tanggung jawab.